Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel YouTube Bustami Narda. Sahabat BN, bagi pemerintah dan pengusaha tampaknya impor ini sangat menjanjikan. Yang menjanjikan impor ini tentu fee-nya. Sehingga bagaimanapun diupayakan ada impor dengan berbagai alasan. Terutama yang lebih akrab di telinga kita, impor beras, impor gula, impor minyak goreng, di samping lain. Sayangnya yang tersandung kasus impor ini hanya Tom Lembong. Banyak yang melakukan impor para pejabat, namun Tom Lembong lah kelihatannya yang tersandung oleh kasus impor ini. Kita dulu memang melihat ada pejabat kita yang nyaris tersandung impor minyak goreng. Telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Kita masih ingat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Tapi diam. Semenjak Erlangga Hartarto meninggalkan kursi Ketua Umum DPP Golkar. Dan sekarang malah Erlangga Hartarto kembali menduduki jabatan Menko Perekonomian. Dan kasus minyak gorengnya kelihatannya telah diam, telah tidur. Dan bersamaan dengan Tom Lembong, banyak sekali para menteri baik sebelum Tom Lembong jadi Menteri Perdagangan maupun setelah Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan, yang para menterinya di era Jokowi yang melakukan impor gula. Cuman yang tersandung hanya satu, Tom Lembong. Banyak yang mempertanyakan mungkin saja nasib Tom Lembong ini malangnya karena dia berseberangan dengan penguasa. Berseberangan dengan Jokowi setelah dia diresapel dari kabinet Jokowi yang hanya menjadi menteri 1 tahun saja dari tahun 2015 sampai 2016. Sedangkan menteri lain termasuk Menteri Perdagangan dulunya Zulkifli Hasan yang sekarang telah menjadi Menko, aman-aman saja. Kendati pun lebih banyak impornya dibandingkan dengan Tom Lembong. Sekarang yang kita bicarakan bukan impor gula, bukan impor minyak goreng, tetapi impor beras. Masalahnya baru saja anggota DPR RI dari Komisi 4, yakni Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Mbak Titik Soeharto menemukan sekitar 300.000 ton beras impor yang telah berkutu di Jogja dalam suatu sidaknya. Dalam temuan anggota DPR RI ini, kelihatannya beras ini adalah beras kelebihan dari impor. Bayangkan kelebihan beras di tengah-tengah rakyat selama ini kelimpungan beli beras karena harganya melambung terus. Ini kelebihan beras impor. Apa yang terjadi di negara kita ini kalau seperti ini kasusnya? Fajar.co.id memberitakan informasi mengejutkan ini di bawah judul 300.000 ton beras impor berkutu sisa tahun lalu. Anas Urbaningrum .2. Silakan dihitung berapa nilai rupiahnya. Berita ini Sabtu 15 Maret 2025. Fajar.co.id Jakarta. Ratusan ribu ton beras impor ditemukan berkutu oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Beras berkutu itu merupakan sisa beras impor tahun lalu yang disimpan di gudang Perum Bulog Yogyakarta. Ketua Partai PKN Anas Urbaningrum sangat menyayangkan hal itu.
Sayang sekali, sudah beras impor berkutu lagi, kata Anas Subaningrum melalui keterangannya dikutip Sabtu 15 Maret 2025. Menurutnya, temuan Ketua Komisi 4 Titik Suharto Santreses di Yogyakarta ini mesti disikapi bukan sekadar tentang beras berkutu itu maupun mau diperlakukan. Tetapi ada poin sisa beras impor yang masih banyak dan kemudian rusak berkutu. Jadi beras impor ini mungkin karena telah lama terletak di sini, maka sudah rusak, sudah berkutu. Tidak bisa lagi ditanak menjadi nasi. Sungguh mubazir dan sungguh ini kerugian besar. Ini tentu dibeli dengan uang rakyat karena dia diimpor oleh pemerintah yang terletak di gudang Bulog. Kita namanya efisiensi, tetapi uang dibuang seperti ini. Artinya beras impor ternyata sisa, jumlahnya besar, berarti impor berlebihan volumenya. Lebih disayangkan lagi sampai berasnya rusak di gudang. Berapa kerugian ekonomi dari kerusakan beras tersebut? Tuturnya. Dia menyatakan kejadian ini mewajibkan ada perbaikan tata kelola perberasan nasional, termasuk dalam hal impor. Karena impor yang konteksnya untuk menambal kekurangan produksi beras dalam negeri sudah seharusnya dihitung dengan cermat, tidak boleh serampangan angkanya. Istilah sisanya pantas untuk produksi dalam negeri. Kalau beras impor lalu sisa dalam jumlah besar, apa gunanya impor itu? Impor yang sisa membuat basis argumen impor menjadi runtuh, ujar mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. Hal inilah, kata dia, yang penting diperbaiki. Sekali lagi, perbaikan tata kelola. Jangan sampai justru mubazir dan merugikan petani negeri sendiri. Jadi, kerugian petani akibat beras impor seperti ini, beras dalam negeri berlimpah. Tetapi impor jalan juga. Maka merugikan petani. Dan ketika petani rugi akibat datangnya beras impor, negara juga rugi. Uang rakyat dibelikan ke beras ini tapi berasnya tidak termanfaatkan. Apakah ini masuk korupsi? Tentu silakan ditanyakan kepada yang berwenang memberantas korupsi. Tapi kira-kiranya ini korupsi. Kenapa tidak korupsi? Uangnya sudah tidak ada gunanya lagi yang diberikan ke beras ini. Dan pembelian beras ini yang dibeli beras dari luar negeri atau yang namanya impor, tentu ini ada indikasi kesengajaan untuk melakukan impor tanpa peduli apakah beras sudah berlebih, apakah yang diinginkan sini. Tentu saja publik menganggap yang diinginkan tak lain dari fee impor beras ini. Sekarang kita baca komentar netizen tentang hal ini. Sulistiana Pratama Adi mengatakan, apakah terjadi kelebihan impor? Apa memang disengaja dilebihkan untuk mengejar fee? Terbuktikan publik jadi bertanya, netizen jadi bertanya. Tanyanya ini merupakan anggapan bahwa fee lah yang diharapkan dari impor ini. Oleh siapa? Tidak perlu dijawab lagi. Hari Gunadi memberikan komentar, impor untuk diakui swasembada beras di tahun berikutnya. Juga fee yang banyak persiapan pensiun. Ini sindirnya tajam sekali ini. Cero Sudarsono memberikan komentar, merugikan negara, coba samakan dengan Tommy Lembong. Ini yang kita bicarakan tadi. Coba ini diimbangi atau diumpamakan dengan kasus Tom Lembong. Coba. Mana ini yang lebih merugikan dari kasus Tom Lembong? Ini sudah jelas-jelas ini
berasnya tidak laku. Sudah jelas-jelas berasnya busuk. Sudah jelas-jelas ini merugikan negara sebanyak 300.000 ton beras. Agus Sugiarto mengatakan, admin Fajar iklannya kurang rapat katanya. Sahabat BN, jadi rakyat kelihatannya sudah sangat bosan melihat fenomena seperti ini. Tetapi apa yang tidak dikata, penguasa kita tetap saja mengatakan mereka benar. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Nanti lagi-lagi kalau dikritik, jangan-jangan balasannya endasmu lagi. Ini kerugian negara. Ini yang ditemukan oleh Ibu Titi ini. Yang tidak ditemukan bagaimana? Sahabat BN, kapan negara kita akan berubah dari kondisi seperti ini? Kapan? Yang nyata-nyata merugikan negara, diam. Ataukah didiamkan? Yang kelihatannya sama dengan itu kasusnya, atau mungkin jauh dari itu, ditangkap. Inikah cerminan dari hukum kita? Atau kapan kita akan berubah? Ataukah kita tidak akan berubah sampai hari kiamat? Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.